Alright, kita live. Seru banget nih, kita akan live dan kita akan ngobrolin tentang yang barusan saya posting tuh, chicken mindset. Alright, apa kabar nih semuanya nih, teman-teman semua? Hopefully Anda baik-baik saja. Siang, selamat siang, Stephen, Bang Ogut, seru. Yes, kita akan ngomongin tentang itu. Dan wow, ini langsung kenceng banget nih. Yang live langsung kayak banyak banget. Gokil nih emang. Ya ini lagi sambil lagi nungguin nih. Yang pasti adalah tunjukin chickennya dong. Sekalian dipencet. Nih chickennya nih. Ini chickennya nih. Oke, ini kayak gitu ya. Oke, so di video kali ini saya nggak akan ngomong baik-baik gitu ya. Saya akan ngomongnya memang rada-rada jelek-jelek gitu ya. Karena memang ini bener-bener parah banget gitu ya. Kayaknya harus digoreng nih chickennya ya. Chicken enak digoreng sih memang sih. Kalau ini sayang kalau digoreng nanti leleh. Tapi yes, kita goreng chickennya nih. Ini parah banget nih soalnya. Kalau Anda nonton barusan saja, ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Kalau Anda nonton atau Anda baca barusan aja yang saya posting di Instagram ya. Dia bilang kayak gitu kan tadi kan, banyak omong lah, tidak percaya lah gitu kan. Kamu tahu semua butuh modal buat usaha, jangan banyak bicara. Kalau kamu orang baik, pasti kamu akan memberikan saya modal buat usaha gitu ya, buat usaha buat saya. Sebaliknya, Anda akan mengabaikan ucapan saya. So interesting kayak gitu. Jadi kayak kalau Tuhan bahkan nggak ngasih dia duit modal cash gitu, terus menurut dia gimana tuh? Ya jadi ini parah banget nih. Ini benar-benar saya posting dalam waktu kurang lebih 20 menit udah 171 komen nih. Ini gokil ya. Ya jadi kemarin itu sempat saya posting kan. Ini saya udah beli lama sebenarnya. Saya udah ngerasa bahwa setiap kali saya ngajarin orang atau sharing tertentu, itu ada mindset yang benar-benar itu kayak benar-benar kayak chicken banget gitu kan. Saya sampai sebel banget begitu. Nah, kemudian akhirnya saya beli ini, saya pengen pakai buat chicken slap. Ini saya beli udah hampir setahun ya kayaknya kita beli ya. Tapi lupa dipakai gitu karena kadang-kadang nggak kebawa ke kantor gitu kan. Saya bikin video di kantor, ini masuk di lemari di rumah gitu. Nah, jadi lama nggak kepake aja. Nah, ini kebetulan work from home, saya bawa pulang semua barang saya. Nah, ini ada nih. Oke, let's do this gitu kan. Ini orang yang diposting Koko tadi ikutan nonton nggak sih? Semoga dia sadar, nggak tahu. Jika terlalu banyak berbuat jahat menipu, tertutuplah semua pintu rezekinya. Yes. Jadi intinya begini sih. Saya sering banget kalau dulu tuh ngomongnya gini. Kesuksesan Anda itu ada dua hal, ya. Faktor sukses itu ada dua hal. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor eksternal itu simple ya. Kalau kita ngomongin marketing, kita ngomongin list building, kita ngomongin copywriting, Facebook Ads, funnel, dan yang lain-lain. Itu faktor eksternal. Oke, yang saya ajarkan biasanya itu kebanyakan faktor eksternal. Jadi kayak Anda mau belajar DM Elite, Anda mau belajar di list building mastery, ini faktor eksternal. Nah, faktor internal ini ternyata karena ya memang nggak banyak ya yang membahas tentang faktor internal ini ya, dan ternyata ini sumber kegagalan banyak orang itu di internalnya, bukan di eksternalnya loh, bukan di list buildingnya, bukan kok list saya sepi dan lain-lain begitu, tetapi ada di dalam diri kita sesuatu di dalam otak kita nih, sesuatu yang menyabotase kesuksesan kita. Bahkan kalau misalkan, dan caranya sukses gimana? Saya kasih nih ya, buat bisnismu nih ya, cara 1, cara 2, cara 3. Dia akan nanya, ada cara keempat nggak? Karena yang 1, 2, 3 ini nggak cocok buat saya. Nah, itu loh maksud saya. There is the chicken mindset. Ini parah banget gitu. Jadi ada satu chicken di dalam kepala. Saya nyebutnya chicken. Ada satu chicken di dalam kepala yang kayaknya harus di roasted banget gitu. Ini kayaknya harus dibakar, digoreng banget. Jadi ayam bakar gitu di kepala gitu. Karena ya apapun yang diajarkan, yang di eksternal, yang di dalam ini menyabotase. Jadi benar-benar kayak bayangin ya, ada orang jualan insurance. Jualan insurance itu caranya gimana sih? Kan gampang banget ya. Prospek orang gitu kan, ngomong prospek orang gitu. Terus saya bilang, oke, kamu kan mau omsetnya banyak nih, jualan insurance nih. Ya udah bikin aja kayak begini. Kayak sekarang saya live gini ada ratusan orang lihat. Jadi nggak satu-satu lagi. Dan mereka kan nanya kayak, saya mesti ngomong apa? Itu kan kayak pengen ditampar banget gak sih? Tiap hari prospek juga udah ngomong. Tapi begitu dikasih angka sekian ratus, pertanyaannya jadi kayak, saya mesti ngomong apa? Ini parah banget gitu. Lah, emang dari kemarin ngomong apa? Ya kan? Alright, so chickennya dijual aja. Yes. Oke, jadi saya sampai ini mengerti gitu ya, apa yang disebut dengan chicken mindset gitu. Ya, jadi sesuatu di dalam kepala yang menyabotase
kesuksesan Anda. There is the chicken mindset. Nah, itu yang harus kita roasted tuh. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan saya tulis nih. Ini juga banyak banget ya dari yang email masuk kayak tadi itu saya posting kayak tadi, dari teman-teman yang saya bekerja sendiri di List Building Mastery, sehingga saya jadi tahu gitu ya. Oh, ini tuh problemnya. Bukan dibikin copywriting, bukan dibikin lead magnetnya, tetapi benar-benar di dalamnya dia sendiri. Contoh, oke, saya kasih banyak banget contoh. Oke. Ada yang kontak tim saya. Jadi tim saya udah bantuin, habis itu ngontak, DM personally gitu. Padahal saya bilang bahwa harus diposting di dalam grup untuk kerjaan PR dan yang lain-lain gitu. Mereka masih nge-WA tim saya, sampai nge-WA itu like midnight. Kebayang ya, midnight. Kemudian kalau nggak dibalasnya pagi tuh ada yang marah-marah gitu kan. Itu kan parah banget ya, emang nggak tidur gitu kan. Aneh gitu, karena mereka nggak pernah mikirin orang lain, mereka selalu mikirin dirinya sendiri. That is the chicken, oke? Ya, jadi kemudian ketika dibilang kayak, kalau misalkan ada pertanyaan, posting aja di dalam komunitas, di dalam tribe gitu kan, biar kelihatan saya dan yang lain-lain semua, kita bisa bantuin rame-rame. Tahu nggak jawabannya apa? Malu dilihat kode ini. That is insane, man. Anda join List Building Mastery buat apa coba? Buat belajar sama saya, sehingga kalau ada apa-apa saya bisa koreksi. Tetapi begitu belajar, kemudian dia bilang, malu kalau saya lihat. Ini kan aneh banget ya. That is insane buat saya. Like, kalau saya mau belajar sama Russell, sebisa mungkin saya akan ngobrol dekat sama Russell. Bahkan ketika saya bisa Skype dengan Russell kemarin itu, it's amazing experience buat saya. Saya waktu di panggung, kemudian dikata-katain yang lain, dibilang nggak fokus lah, dan Locke juga bilang kayak begitu. Memang jelek sih. Dan bisnismu kebanyakan lu pilih satu dan sebagainya. Memang jelek sih, kayak udah bayar mahal, naik pesawat terbang, dan sebagainya, habis miliaran ya satu. Lu nggak fokus, that's it. Dan kemudian saya harus turun dan bayar 1 miliar hanya untuk dibilang nggak fokus, lu mesti pilih bisnis yang fokus, and that's it, lu pulang. Kan itu kan kayak jelek banget ya. Tapi kalau misalkan saya mikirnya negatif, ya udah selesai. Tapi kan saya nggak kan, saya tetap positif. Ya udahlah, sakit sebentar gitu, tapi habis itu tetap ngobrol sama yang lain, mendapatkan vibrasi dari mereka gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya bisa menemukan Tribelio di awalnya gitu, tahun 2018 ya. Kemudian, so that's insane gitu. Nah, kemudian kalau dia mengatakan bahwa saya merasa, ya jadi kalau teman-teman nih sekarang nih, saya kalau nanya ketahuan, kelihatan, terus merasa bodoh, oke? Kalau Anda merasa bodoh itu benar, gitu aja buat saya. Kalau Anda merasa pintar itu juga benar. So, tinggal Anda milih sekarang, Anda mau merasa bodoh atau merasa pintar. Itu kan cuma perasaan sebenarnya. Pertanyaan gak ada urusannya. Kenapa harus ditambahin rasa gitu? Ya kan, pertanyaannya gak usah rasa gitu, nanya ya nanya, selesai gitu. Tolong ngomongnya dipelanin sedikit, jangan cepet-cepet. Saya super excited banget, bahkan ngomong saya ini kayaknya terlalu lambat dengan ada yang ada di kepala saya gitu. Oke. Ya jadi kalau merasa bodoh ya Anda benar, tapi kalau Anda merasa pintar Anda benar juga. Bayangin kayak begini, kalau Anda sudah pintar banget, jago banget, udah expert banget, yang Anda nggak usah belajar, Anda ngajar. Ya, Anda nggak usah ngajar, Anda ngajar gitu aja. Ada yang kemarin bilang ke saya, Dan, saya mau ikut kelas DM Elite, tapi saya nggak ngerti materinya sama sekali. That's why kamu ikut kelas, man. Gemes banget saya. Kalau lu udah ngerti, lu bikin kelas. Iya kan? Lu bikin kelas gitu loh. Lu ngomong di depan ngajarin orang lain kalau udah expert. Tapi kalau belum expert, ya duduk dengerin supaya ngerti. Bukan kalau nggak ngerti malah nggak ikut. Terus kalau nggak ngerti nggak ikut, terus mau ngapain? Diam-diam aja gitu kan? Ya jadi itu yang paling parah banget. Oke, berikutnya. Chicken mindset itu malesnya ampun deh. Ini kayak aduh gemes banget gitu kan. Sampai ngomongnya gemes banget gitu. Jadi malesnya amit-amit. Dan semua tuh dikemas dengan excuse yang cukup menarik gitu. Yang cukup menarik ya. Jadi contohnya kayak begini. Saya gaptek gitu. Oke, ngomong saya gaptek. Anak saya semua nggak ada yang bilang dia gaptek. Ini umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi ketika anak saya misalkan, Pak, tahu nggak ini gitu kan, dan saya cuma bilang nggak tahu gitu. Ya anak kecil aja bilang Google aja, umur 5 tahun loh, 4 tahun loh, bilang Pak Google aja, oke, Pak Google aja. Nah sekarang sementara teman-teman yang lain di luar sana ada umur 30, 35, 40 gitu dan gaptek. Ya Anda mau masuk digital ya nggak boleh gaptek gitu aja. Kalau gaptek gimana? Ya belajar supaya nggak gaptek. Nggak ada namanya orang jago digital, omsetnya gede, terus habis itu gaptek. Nggak bisa, men. Kalau Anda nggak mau gaptek, ya belajar, and that's it. Cuman, belajar tuh simple kok. Kalau Anda main handphone, saya gaptek dan dengan handphone. Kalau Anda main handphone terus-terusan sebulan, gapteknya hilang kok. Saya gaptek dengan laptop, ya udahlah pakai laptop 2 bulan, gaptek Anda hilang kok.
nanya Google semuanya, gaptek Anda hilang kok. Anda nggak bisa, saya barusan pindah dari Mac ke Windows. Of course saya gaptek di bidang Windows, saya nggak pernah, kayak udah belasan tahun nggak pakai Windows. Gimana caranya setting ini? Ya tinggal di Google, ketemu jawabannya, selesai. Ya, jadi intinya gini loh, gaptek atau enggak itu nggak ada masalah sebenarnya. Anda boleh gaptek kok, nggak ada masalah. Cuman kalau Anda mau masuk ke teknologi, terus bilang gagap teknologi, itu yang aneh. Iya kan? There's the chicken. Ya, jadi istilah gini, dan saya mau jadi public speaking tapi saya nggak bisa ngomong. Ya belajar mas bro. Kalau misalkan mau public speaking, mau duluan ya mau public speaking tapi nggak bisa ngomong, ya belajar gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau jadi public speaking, ya nggak usah, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan bilang gaptek terus nggak mau masuk ke digital, itu nggak ada masalah. Masalahnya kan Anda mau masuk ke digital dan Anda bilang diri Anda gaptek, itu bilang aja males gitu, dasar chicken gitu ya, dasar ayam gitu. Ya gitu. Ya, chicken mindset hadir memperbaiki. Nah, kemudian, itu kan excuse ya sebenarnya gaptek ya. Padahal kan fundamentalnya, kita ngomong fundamentalnya adalah ya tinggal belajar. Cuman kalau belajar kan kayaknya malas belajar ya. Kalau saya ngomong malas belajar itu kan malu ya. Orang ngomong malas itu kan malu ya. Mending bilang gaptek aja. Kalau gaptek kenapa? Saya dilahirkan gaptek kok. Ya iya, semua dilahirkan gaptek. Anak saya dilahirkan nggak bawa iPad, men. Kan gak lucu ya. Lahir bawa iPad, kaget saya. Itu iPad ada di perut istri, kan aneh banget gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Semua pasti belajar. Cuman gini, maksudnya adalah mengatakan gaptek adalah sebuah excuse melarikan diri dari rasa bersalah. Seolah-olah problem gaptek itu turunan. Lahir turunannya gaptek gitu. Itu yang ada di kepala orang. Sehingga mending ngomong gaptek sehingga jadi salah di luar sana daripada salah diri sendiri. Karena kalau ngomong saya malas belajar, itu salah diri sendiri. Ya, jadi mesti dibalik ya. Anda mesti tahu nih. Ngomong gaptek itu membuat kesalahan itu berada di luar diri sendiri. Ngomong malas itu adalah kesalahan di dalam diri sendiri. Jadi malas belajar itu kesalahan di dalam sendiri. Dan malu mengatakan bahwa diri kita itu malas belajar. There is the mindset yang harus Anda pahami. Oke. Nah, sekarang malas ini ternyata expanded, bukan cuma di urusan gaptek aja. Bayangin, Anda ada teman-teman ya yang ikut list building mastery. Goalnya apa sih ikut list building mastery? Karena pengen belajar bagaimana membangun bisnis online dengan metode list building yang sudah saya praktekkan selama beberapa tahun, mulai dari 2008, jadi 12 tahun. So mau belajar. Jadi remember ya, kita lihat ya, goalnya adalah mau belajar membangun bisnis online sampai rela membayar kelas seharga sekarang lagi promo 1,5 juta untuk belajar caranya supaya dia bisa membangun bisnis sendiri. Right? So clear ya? Oke, clear ya? Nah, kemudian ada 1-2 orang yang mengontak tim saya minta list buildingnya dikerjain oleh tim saya. Can you imagine that? Minta dikerjain oleh tim saya. Lah kan aneh banget kan? Ini bisnis siapa gitu loh. Kayak, kalau ketemu tuh udah kayak pengen gampar gitu ya. Minta dikerjain oleh tim saya. Bantuin dong bikinin ininya, bantuin kata-katanya. Men, kita udah ngasih semuanya, bahkan sampai frameworknya. Pertanyaannya mereka simpel banget. Dan tolong tim saya, ngomongnya ke tim saya sih, tolong dikerjain buat istilah kayak, gitu kan. Oke, itu satu. Kedua, saya ngajarin. Ini kan memang mau masuk ke online nih ya. Kalau misalkan mau masuk ke offline ya terserah Anda. Saya nggak ngajarin masuk ke offline nih. Ini ngomongnya masuk ke online. Nah, masuk ke online, minta dicariin orang. Jadi saya nyuruh bikin tim. Kalau memang nggak bisa kerja, nyuruh bikin tim lah. Anda bangun rumah sekarang. Ini mindset ya. Anda bangun rumah, kan nggak mungkin bangun sendiri kan? Anda tinggal di rumah nih, di apartemen. Kan Anda nggak bangun sendiri kan? Anda nyuruh orang lain untuk ngerjain, untuk ngebangun ini semua. Nyari orang pun minta saya yang nyariin. Dan cariin dong orang buat saya gitu. Lah ya lu cari sendiri men. Lu cari sendiri gitu kan. Itu banyak sih sebenarnya. Banyak sebenarnya tempat-tempat untuk nyari tim kayak begitu. Anda bisa masuk ke 1000 Lancer, Anda bisa masuk ke freelancer.co.id. Kalau di luar ada yang namanya Upwork, nyari orang. Oh, saya tunjukin semuanya, saya bukain semuanya. Ini loh caranya ke sini gitu. Tapi dan cariin dong orang buat saya. Iya. That's your business, man. Come on. Jadi mentalnya tuh bener-bener mental minta banget ya. Mental anak kecil yang manja gitu. Jadi kayak saya sampai bilang ke tim saya tadi gini. Kayaknya takut sama papanya, terus mendekatnya ke emaknya buat minta-minta nih. Merengek buat minta ke emaknya nih gitu kan. Saya bilang ke projects.co.id juga ada nih. Thank you so much sudah ditambahin. Ya, jadi
Saya sampai bilang ke tim saya, kalau kamu ngelakuin itu, kalau kamu istilahnya menyuapin terlalu banyak di luar role, salah my team maksudnya, salah my team. And mereka ada punishment. Nah, jadi itu ada rule-nya kayak begitu, kita bikin kayak begitu. Makanya ini konsepnya ada banyak yang salah bahwa dagang dan bisnis itu berbeda. Banyak orang mengasumsikan bahwa dagang adalah bisnis. No, bisnis, Anda membangun sebuah bisnis adalah menyelesaikan masalah orang lain. Oke, menyelesaikan masalah customer Anda. Dagang, Anda berusaha barang Anda laku. Oke, gitu kan. Anda berusaha barang Anda laku. Gitu. Jadi, ketika Anda harus menyelesaikan masalah-masalah sendiri kayak begini, nggak kaget. Karena nggak biasa bisnis. Oke, otaknya pengen bisnis, mindsetnya ketinggalan di, dagang. Karena kalau Anda mau bangun bisnis, ya benar-benar Anda harus ngelakuin semuanya itu sendiri gitu kan. Ya Anda harus bikin bisnis, Anda harus menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Buat saya sih nanya-nanya ke tim saya tuh nggak ada masalah sebenarnya. Nanya ke saya juga nggak masalah, saya di situ untuk membantu. Memang saya omongin di depan bahwa saya dan tim akan membantu. Tetapi membantu dalam arti adalah membantu proses Anda belajar, bukan membantu membangunkan bisnis Anda. Ini berbeda ya urusannya ya, harus saya clarify di sini gitu ya. Jadi nanya-nanya boleh, tapi nggak boleh namanya minta dikerjain. Kan saya pengennya Anda selesai kelas, itu bisa mengerjakan sendiri. Lah kalau saya ngerjain kan ya nggak lucu ya. Selesai terus Anda lepas gimana? Berarti saya mau kasih bisnis ke Anda gitu. Belum tentu loh kalau misalkan saya bangunin, jadi, kemudian saya oper ke Anda bisa jalanin. Belum tentu bisa loh. Karena nanti Anda akan confuse semua. Contoh paling gampang nih. Anda belajar nyetir mobil. Kemudian saya ngajarin Anda nyetir mobil. Terus Anda bilang gini, Dan, saya nggak mau dong belajar di awal ini ribet banget nih. Lu setirin dulu aja. Lu setirin dulu. Nanti kalau sudah jalan 60 km per jam atau 100 km per jam, oper ke gua. Bisa nggak kira-kira? Jadi saya ngelakuin semua, parkirnya susah setengah mati, keluar, akhirnya sampai masuk jalan tol, udah kenceng, udah enak, 60 km per jam, 80 km per jam. Yuk kita operan yuk di tengah jalan begitu. Nggak berhenti loh ya, langsung di tengah jalan. Karena bisnis ya nggak bisa berhenti-berhenti kayak begitu. Jadi literally jalan gitu dioper. Bisa nggak? Begitu ada pegang, Anda nggak tahu ya mana gas, mana rem, mana kopling, mana semuanya gitu. Sign-nya semua, baca tandanya semua, nggak tahu semua. Can you imagine that? Is it possible for you guys? It's insane. Ya, jadi saya bilang ke tim saya bahwa ya kita LBM, kita akan melakukan yang terbaik untuk support. Goalnya adalah mereka join, teman-teman semua join di LBM adalah untuk belajar menjadi businessman di bidang online. Jadi jangan nanya yang kayak di luar online. Saya nggak ngajarin yang di luar online, franchise dan yang lain-lain, enggak gitu. Saya ada teman saya kalau misalkan Anda mau ngomongin franchise makanan ya, Anda bisa ngomong sama Doni dari Sour Sally Group misalkan. Itu oke, nggak ada masalah gitu. Saya bisa konekin. Jadi kalau Anda butuh dan punya koneksi ini nggak, saya punya, saya bantuin. Literally saya akan bantuin semua network saya ke Anda. Itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi ya, chicken mindset adalah itu tadi, balik lagi. Dari sini Anda sekarang memahami ya bahwa problem orang untuk berhasil itu bukan di kontennya, bukan di materinya, bukan di list buildingnya, atau bukan itu di trafficnya atau copywritingnya. Problem terbesar adalah ketika saya nggak bisa, ketika saya tidak bisa public speaking. Saya langsung kontak Romi Rafael, men. Langsung kayak, hey Rom, I need professional help. Saya nggak berani public speaking. Ya diketawain sama dia. Tapi habis itu dikirimin CD audionya dia. Saya dengerin, dan gitu. Istri saya juga ngelakuin hal yang sama. Kalau Anda lihat IG dari Velin, maka dia juga sekarang sering live. Kemarin dia juga nggak berani live. Sampai akhirnya, ya deh, dia punya bisnis baru yang Play Labs itu. Dan harus ngomong. Kalau nggak, siapa yang mau ngomong? Masa saya ngomongin tentang parenting, mainan anak-anak kayak begitu kan nggak banget kan. Jadi dia mau nggak mau harus ngelakuin itu. Solusinya simple. Udah, kasih CD-nya Romi Rafael, langsung berani ngomong. Sebelumnya, mana berani ngomong, kan nggak berani. Gitu. Jadi, akan ada hambatan di mana Anda menuju. Itu udah pasti. Karena kalau nggak ada hambatan sama sekali, Anda semua udah kaya, gitu aja. Selesai. Anda semua udah miliarder. Kenyataannya dapetin 10 juta susah kan? Dapetin 100 juta susah kan? Susahnya apa? Itu namanya hambatan. Nah, hambatan ini butuh di-solve. Nah, ketika di-solve kayak begini, itu ada beberapa titik, ada beberapa hal yang memang di luar zona nyaman. Kan kebayang ya, kalau Anda sudah nyaman menyelesaikan problem, omset Anda pasti udah gede, gitu aja. Tapi karena Anda nggak pernah menyelesaikan hal ini, maka itu menjadi problem yang di luar zona nyaman Anda. Nah, kalau ada problem di luar zona nyaman Anda, maka ya pasti nggak enak, dan pasti Anda, kalau chicken mindset, dia akan muter habis itu. Nggak deh, dilompatin aja deh. Nggak deh, ntar aja deh.
ya. It's always kayak gitu. Jadi chicken mindset selalu, chicken gitu. Ngabur. Ngabur gitu kemana-mana begitu. Mending orang lain lah yang nyelesain, mending itulah. Habis itu alasannya pasti bagus. Saya ibu rumah tangga. Saya ngurusin anak 2. Saya nggak bisa Facebook Ads. Man, literally my wife ngurusin anak 2. Habis itu masih homeschool lagi. Sekarang belajar YouTube Ads. Karena lagi nyoba YouTube kan, karena butuh banyak video. Facebook Ads dia udah lancar banget, dia udah belajar Facebook Ads udah kayak I don't know, kayak 5 to 6 years gitu udah belajar Facebook Ads. Nah, sekarang dia lagi, oh ya, video mana lagi ya? Coba deh YouTube gitu. Lagi belajar YouTube Ads. Setiap hari nontonnya YouTube Ads. Dibilang gaptek gak di bidang YouTube Ads? Ya sangat. Settingnya aja nggak ngerti apa-apa dia. Bener-bener langsung beli course di mana-mana dia langsung kemarin itu. Ada di Udemy, ada di mana-mana, banyak course gitu. Yang ada masalah, oh ternyata gini toh, oh ternyata gini toh. So, there is the process. Nah, sekarang ketika Anda belajar sesuatu, ini penting banget ya. Ketika Anda belajar sesuatu, di otak Anda itu ada namanya synapse. Nanti Anda bisa Google sendiri, ada namanya synapse gitu, kayak jaringan nerve gitu ya, jaringan nerve gitu. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, maka synapse ini kayak nyetrum gitu, deret sambil membentuk sebuah jaringan, jalan gitu. Ini prosesnya kayak begini. Oke. Nah, ketika Anda proses menyambung kayak begini, itu rasanya nggak enak banget. Kayak, this is not me, this is not comfort zone semuanya. Karena nyetrum baru gitu. Itu namanya synapse itu bekerja. Makanya saya bilang kan selalu, kalau misalkan Anda ikut DM Elite, pesan saya di awal adalah, kalau nggak nyaman, celebrate aja. Karena ini proses belajar tuh kayak begitu. Nah, ketika Anda melakukan ini terus-menerus, otak Anda akan biasa, synapse Anda akan nyambung. Udah biasa gitu. Begitu synapse Anda udah nyambung, maka Anda bisa ngelakuin itu lancar bahkan tanpa mikir. Itu yang disebut dengan unconscious competence. Anda nyetir pertama kali, jadi kayak pertama kali masih kagok gitu kan. Tapi lama-lama setelah Anda udah lancar nyetir, bahkan Anda sambil telepon, meski nggak boleh, tapi Anda sambil telepon pun nyampe gitu. Kok tahu-tahu udah nyampe rumah ya? Kok tahu-tahu udah nyampe kantor ya? Kayak gitu. Nah, itu sinapsnya udah nyambung. Nah, makanya orang bilang bahwa yang disebut expert itu kalau sudah melakukan hal tersebut 10.000 jam. 10.000 jam. Ya, roughly 3 tahun gitu. Roughly 3 tahun. Itu akan nyambung banget, kuat banget. Jadi expert. Jadi ditanya aja sambil merem udah ketemu jawabannya gitu. Kalau Anda nanya saya digital marketing, ya sambil merem saya bisa jawab. Nggak ada masalah gitu. Karena saya udah ngelakuin kayak belasan tahun. Ya, jadi kalau Anda baru nyoba seminggu, terus habis itu masih kagok sana-sini, ya itu wajar, men. Belum 10.000 jam. Paling Anda sehari cuma sejam, kali seminggu baru 7 jam. Not even 10 hours. Oke. So, create 100 jam udah lumayan. Create 100 jam udah lumayan, apalagi 1.000 jam. Ingat, 10.000 itu expert. Anda bukan mau jadi expert, Anda mau cari duit. Mau cari duit doang. Kalau Anda nggak biasa ngomong, Anda ngomong deh 100 jam. Bikin video 100 jam. Udah pasti lancar deh ngomong Anda. Ya, gak usah ngomong expert. Anda nggak mau jadi kayak public speaker yang gimana-gimana. Anda cuma mau ngomong supaya barang Anda laku gitu doang sebenarnya. 100 jam udah oke. Ada hambatan atau masalah bukan untuk di skip tapi di solve. Yes. Nah, sekarang gini, pesan saya. Ketika Anda mau jadi entrepreneur, tugas Anda adalah menyelesaikan problem orang lain. Lah, kalau problem di diri sendiri nggak bisa selesaiin, mau ngomongin orang lain, ya nggak bakal bisa. Ini saya ngomongin mindset ya. Jadi bukan tentang entrepreneur, pengusaha, atau karyawan, bukan itu. Tetapi mindsetnya. Entrepreneur, mindset karyawan juga nggak jadi. Oke, karyawan punya mindset entrepreneur, itu akan lebih jadi. Jadi ketika, saya ngelihat ya, ketika sudah kena COVID, pandemi kayak begini, banyak yang di PHK, banyak yang pengen bisnis online. Dan kemudian semua pada masuk ke bisnis online. Mindsetnya udah benar nih. Pengen bisnis online karena online lebih enak ketika pandemi gini karena semua harus tutup. Oke. Problemnya satu, mindset kerjanya masih mindset karyawan. Yang kalau nggak disuruh-suruh itu nggak gerak. Yang kayaknya harus disuapin semua. Jadi mindsetnya itu cuma jalan separuhnya masih ketinggalan. Ya nggak bakal sukses lah. Cuman pengennya doang yang sudah bagus, tetapi isi kepalanya masih ketinggalan separuh. Iya kan? Nah, ini loh yang buat saya jadi kayak gemes banget. This is chicken mindset banget deh gitu. Apalagi kayak tadi minta modal lah, ada yang ya you know lah, aneh-aneh kayak begitu. So video ini goal saya adalah untuk menunjukkan pada Anda bahwa kesuksesan Anda itu
tergantung dari seberapa jago Anda menangkap ayam di kepala Anda dan mengeluarkannya itu dari kepala Anda. So that's the skill yang harus Anda lakukan. Kalau Anda masih sibuk kejar-kejaran dengan your chicken mindset, ya Anda nggak akan sempat mikirin bisnis Anda. Ingat itu. Disuruh ngomongin copywriting, di sini bingungnya apa? Mau cerita apa dan sebagainya. Habis itu masih kayak saya bukan orang kayak begitu. Disuruh ngomong, saya bukan orang yang biasa ngomong. Kalau ngomong apa? It's insane gitu. Kalau Anda masih kejar-kejaran sama kasih chicken slap-nya, ini chicken slap nih di Lisna nih. Ya kan, kalau Anda masih kejar-kejaran sama your chicken inside your brain, inside your mind gitu, ya Anda nggak akan sempat ngegedein bisnis. Bisnis Anda pasti akan terbengkalai. Udah pasti nggak keurus gitu. Ya. So, ini benar-benar video ini saya share supaya Anda tahu bahwa oh iya sekarang saya jadi tahu nih. Oh, ini lagi ada chicken nih gitu kan. Kalau ada chicken buruan ditangkap, buruan dikeluarin. Digoreng, kita goreng lah chickennya, kita goreng, kita makan rame-rame gitu. Kenapa istilahnya chicken? Karena saya punyanya chicken. Kemarin lagi nyari istilah kan, istilahnya apa ya? Akhirnya ya udahlah chicken mindset lah, pusing amat gitu kan. Saya nggak mau mikirin ini terlalu lama karena banyak kerjaan yang lain gitu kan. Jadi ya udah chicken mindset gitu aja. So roughly idenya kayak begitu guys. Ini udah setengah jam. Saya mau akhiri video ini di sini, tapi intinya seperti itu. So hopefully sekarang Anda mulai mengamati di luar sana, ya diri Anda yang pertama diri Anda, oke, ngaca gitu ya. Apa yang selalu saya excusekan, itu akan menjadi chicken Anda, gitu. Habis itu kalau Anda mulai dengerin orang lain, Anda akan mulai mendengarkan adanya chicken di luar sana. Nah Anda sekarang mulai paham bahwa oh dia memiliki chicken di sini nih, chicken di sana nih. Karena kelamaan dipelihara, chickennya udah gendut gitu ya, udah banyak di kepalanya chicken semua gitu. Ya. Ini ada nanya, mindset udah bener, ide udah siap, ilmu udah cukup tinggi, jalan, tapi nggak punya modal. Apakah bisa ngutang? Ngutang buat beli laptop, ngutang buat modal awal, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Atau kalau perlu nggak usah ngutang beli laptop, pakai aja warnet, selesai, pinjem jam 2 jam, gitu. Dibikinin bukunya, buku chicken mindset. Bagaimana cara menumbuhkan fighting spirit? Simple. What is your why? Temukan your why. Ada bukunya Simon Sinek ya, kalau nggak salah ya. What is your why gitu. Jadi cari why Anda itu apa sih? What is your why? Itu yang harus Anda cari sebenarnya. Apakah list building mastery bisa diterapkan? Kita nggak ngomongin list building dulu ya hari ini ya. Kita ngomongin mindsetnya dulu gitu kan. Ya, jadi Anda harus tahu kenapa Anda mau melakukan ini semua. Jadi setiap orang, ini ya saya ajarin ya. Setiap orang itu pasti memiliki alasan baik sebenarnya. Oke. Pasti, apapun. Caranya salah, mau nyinyir kayak, mau apapun. Semuanya pasti memiliki alasan baik. Cuman mereka, sekarang Anda mesti mengamati aja. Otak kita itu ketika bermain chicken tadi, itu sebenarnya mereka pasti memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Tidak mau kelihatan malu, which is good. Tidak mau kelihatan malu. Pada Anda dihajar oleh market, udah siapin semua modal masuk 1 miliar, 2 miliar, dan ternyata tahu-tahu selesai gitu, bubar gitu kan. Nah itu kan sayang aja gitu. Ya, jadi bagaimana tanggapan coach banyak orang yang mengeluhkan bisnisnya di masa pandemi seperti ini? Ya, it's okay lah ya, namanya grieving atau mengeluh sebentar. We are just human gitu kan. It's okay gitu. Tapi habis melek lagi harusan. Terus mau ngapain? Ngeluh terus? Emang besok berubah kalau kita ngeluh? Ya. Gak akan berubah kan kalau kita ngeluh. Malah orang-orang sebel sama kita aja. Apa yang harus dilakukan? Oke, start with why. Ya, Simon Sinek ya, benar ya. Alfie Panges ya. Start with why, you handy. Yes. Ya, itu bagus bukunya. Ya, Lutfi, thank you. Ya, jadi start with why. Jadi Anda harus tahu what is your why sih? What is your why? Kenapa sih Anda ngelakuin ini? Kalau nggak ngelakuin ini, kenapa gitu? Anda tanya juga ke diri Anda. Apa pentingnya sih Anda melakukan ini semua? Apa pentingnya? Kenapa Anda melakukan ini semua? Oke. Apakah hidup sehat berpengaruh dengan cara pikir kita? Jawabannya adalah yes. Yes. Hormonal dan sebagainya, yes. Sama si chicken. Mager belajar Google Ads dan YouTube Ads. Live sekalian ada buku giveaway. Oke, so kurang lebih itu ya. Jadi it's something inside your mind yang menggagalkan goal Anda. Jadi sekarang kalau misalkan Anda
lagi mau something gitu ya, Anda tentukan dulu Anda maunya apa. What is your goal? What is your goal? Kalau misalkan nggak masih bingung mencari why-nya, Anda ambil waktu perenungan, oke? So Anda perenungan, hidup ini mau dibawa kemana ya? Ya, saya kemarin malam juga habis memitis ya. Saya kayaknya umur 20-an saya nggak punya temen deh. Karena umur 20-an saya sibuk banget ngebangun suplemen bisnis saya. Literally saya lulus kuliah di tahun 2000 itu umur 22 ya, usia 22. Sampai di tahun 2008 berarti kan? 2008 sampai umur 30 ya. Saya ngebangun my empire business. Di umur 30 sampai ke 40 saya nyoba sana sini. Jadi kalau misalkan Anda ngelihat saya di sosial media, mungkin Anda ngelihat saya di fase saya 30 sampai 40 tahun itu lagi mencari kesana kemari, belajar kesana kemari gitu. Nah, ini di 40 plus kayak begini, ini mulai lebih fokus lagi. Oke, waktunya fokus, bukan waktunya untuk kesana kemari. So, kalau Anda masih umur 20s gitu, that's okay, enjoy your life. Umur Anda separuh saya, jadi please enjoy your life. Cobain banyak hal, jangan banyak chicken di kepala. Oke, kemudian ya itu, Anda tahu Anda mau kemana. Jadi cari, pertanyaannya simple sebenarnya. Anda tanya ke diri Anda, apa sih pentingnya sesuatu gitu. Misalkan apa sih pentingnya ini. Kalau Anda melakukan apa gitu ya, apa sih pentingnya hal itu. Kalau saya mau bekerja, apa sih, kenapa sih ini penting bekerja. Kenapa sih penting punya goal ini. Kalau Anda ngeset kayak, goal saya 100 juta. Why? Tanya, kenapa sih pentingnya 100 juta? Nah itu, Anda akan dapat akhirnya. Oh, saya mau membahagiakan orang tua. Oh, saya mau bawa orang tua umroh. Oh, saya mau apa lagi gitu, macam-macam ya. Saya mau bantu adik-adik dan sebagainya. So, itu yang harus Anda cari. What is your why? Habis itu rapi di plan. Kalau nggak ngerti nge-plan rapi gimana? Di Google banyak. Ya jadi nggak ada alasan saya nggak bisa. Karena di Google banyak. Anda sendiri kan teman-teman yang bilang, Dan ngapain kalau kelas harus berbayar, di Google banyak yang gratis. Tapi kenyataannya banyak banget yang nggak bisa. Nah ini saya mau bilang lagi nih, jadi ingat nih, kalau dibilang di YouTube gratis, banyak materi gratis, oke. Kalau memang itu benar, maka nggak ada yang namanya toko buku, semua dibagiin aja gratisan, oke. Itu pertama. Kalau di YouTube banyak yang gratis untuk cari duit online, which is memang benar, sebenarnya memang banyak yang gratis, harusnya nggak ada orang stres karena di PHK, karena tinggal nonton YouTube, habis itu tahu cara jualan. Kenyataannya gimana sekarang? Kenyataannya Anda lihat sendiri, even kayak Gojek pun, banyak banget yang begitu orang nggak order sesuatu, mereka udah kayak, wah omsetnya turun dan sebagainya. Sampai kita ada gerakan untuk bagi-bagi makanan ke abang-abang Gojek dan sebagainya, which is good gitu. Tapi ini kontra dengan pernyataan bahwa di YouTube banyak materi untuk jualan online. Karena kalau memang semudah itu mencarinya, maka nggak ada lagi orang yang akan stres lah, omset turun lah dan sebagainya. Kan tinggal lihat YouTube. Semua juga banyak kan dikasih gitu. Right? Jadi Anda mesti paham ya bahwa kadang-kadang kita punya sebuah opini dan di mata kita itu benar. Which is, ya nggak ada masalah. Tapi Anda mesti ngelihat ke lingkungan sekitar. Apakah kebenaran kita itu kebenaran kita sendiri atau memang benar secara publik? Ya kan? Bisa aja benar. Tapi publik nggak tahu kebenarannya. Bisa aja loh. Kan kebenaran itu kan relatif ya, sebenarnya ya. Benar itu kan relatif ya. Banyak-banyakan yang ngomong ini benar, jadi benar, gitu aja. Anda tahukah ada, coba cari ya di Wikipedia. Oke. Di Wikipedia, saya pernah menemukan sebuah artikel bahwa kalau mau married dengan seorang cewek, ini bukan di Indonesia by the way, ini di sebuah negara, saya lupa di daerah mana. Bukan negara sih, lebih kecil lagi sih. Bahwa di suku itu, di tribe mereka, kalau mau mengawinin cewek, dia harus menculik dulu ceweknya. Kalau nggak salah gitu, menculik dulu ceweknya. Habis itu kayak diperkosa begitu, amit-amit gitu ya. Itu baru legal untuk di-married. Ini bukan di Indonesia. Tapi di sana itu tradisi. Yang artinya di sana benar loh. Di sini kan salah banget. Lu bisa dituntut, bisa dipenjara gitu aja. Jadi, benar itu jadi relatif gitu. Ya kan? Jadi kita nggak usah ngomongin bahwa kalau kita berpendapat sesuatu itu bisa benar bisa salah gitu aja. Pernah dengar ya? Ini Eric Saputra ya, pernah dengar ya? Makanya saya juga pernah dengar di mana gitu. Somewhere gitu lah, udah lama banget soalnya itu. Tapi kan artinya apa? Di sini salah, di sana benar gitu. Ya. Berarti kalau Anda punya sesuatu itu, Anda mesti lihat secara lebih holistik lagi, apakah benar atau salah. Apakah mindset Anda ini benar atau salah? Buat saya gini. Mindset saya akan benar kalau mindset saya bisa membantu saya mencapai goal saya. Itu. Jadi patokannya, kompasnya,
adalah goal. Goal dari bisnis, goal dari bisnis, goal dari tujuan hidup Anda semuanya. Nah, makanya patokannya adalah set the goal dulu, baru kita mikir apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Pasti ada something yang Anda bisa dapetin dari situ. Ya, saya suka banget belajar, dapat ilmu dan pemahaman baru. Gak peduli sepusing sesusah apapun, tetap ngotot bertekad cari jawaban dari pertanyaan di otak saya. Apakah Denny juga merasakan passion itu di bisnis? Jawabannya adalah yes. Saya belajar terus-terusan, saya belajar. Ya, kayaknya di daerah Afrika itu deh. Yes, kayaknya begitu deh. Makanya itu pentingnya kepercayaan agama. Jadi mindset gak boleh pertentangan agama kita. Yes, ya. Jadi paling tidak Anda punya barometer atau kompasnya lah, gitu kan. Salah satu suku minoritas di Lombok. Kayaknya bukan di Lombok deh, kayaknya di luar negeri deh. Seingat saya. Ya, tapi anyway itu benar lah ya. Maksudnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan normal kita punya gitu lah. Di sana benar, di sini bisa dipenjara gitu kan. So iya, di Lombok harus diculik dulu. Ya mungkin yang itu di luar negeri kok. Seingat saya di luar negeri, bukan di Indonesia. Oke, saya nggak akan menjawab pertanyaan teknikal kayak jualan di IG dan di Wakanda. Iya, maybe di Wakanda. Ya, di Thailand. So, ya, anyway. Kurang lebih gitu. Jadi, kalau ngomongin tentang mindset, saya punya pengalaman yang cukup, saya share tambahan nggak apa-apa. Saya punya pengalaman yang cukup menarik sih sebenarnya. Jadi gini, saya punya beberapa, Anda tahu sendiri bahwa saya pernah panic attack. Jadi kalau misalkan Anda pernah membaca buku saya pernah bercerita tentang panic attack. Jadi saya di tahun 2008 itu terkena panic attack, di mana keringat dingin, mata saya ngeblur dan sebagainya. Panjang lah ceritanya. Sampai saya harus meditation, ke psikiater dikasih obat sanak, sampai dipenon sanak, sampai dipenon obat. Itu kalau nggak pakai obat itu nggak bisa tenang gitu. Pakai sekali oke. Habis itu setelah sekian hari, sehari harus pakai 2 kali. Jadi tunjukin bukunya ya, di sini book. Jadi akhirnya saya berhasil solve itu dengan NLP akhirnya. Maka dari itu saya benar-benar kemarin tuh belajar NLP itu sudah sampai 10 kali ya. Saya terusan ikut NLP terus kayak begitu. Nah, ternyata mindset saya baru sambil progres itu saya mengenali mindset saya. Jadi yang terjadi adalah kayak gini. Deep down di dalam saya, ini Anda harus menemukan your inner self ya. Deep down di dalam diri saya nggak suka diharuskan. Kata harus buat saya tuh nggak suka saya. Kata harus. Ada orang yang suka dengan kata harus. Anda bisa mencoba dengan diri Anda sendiri. Saya harus pergi, saya boleh pergi, saya mau pergi, saya pergi. Saya sebaiknya pergi, dengan berbagai macam kata-kata kayak begitu. What is your feeling? Anda akan merasa satu oke, satu nyaman, satu enteng, satu penuh tekanan. Anda akan ngerasain kayak gitu. Nah, ketika ada kata harus buat saya itu menjadi sebuah tekanan yang benar-benar ditolak oleh inner saya gitu. Nah, bayang ya, saya pernah, kalau Anda pernah lihat di Instagram saya pernah six pack and everything karena saya jualan suplemen gitu kan di tahun 2007-2008. Tapi saya berhenti ngelakuin itu semua karena kena panic attack. Saya pernah kena shock, kena panic attack, serangan panic attack di gym. Nggak ada orang di gym, habis itu nggak bisa bangun kan. Jadi habis itu saya nggak nge-gym. Saya solve panic attack itu 2009, 8 bulan. Dan selama 4 tahun ya, 3 tahun. Sampai mau merit itu baru nge-gym lagi. Ya, karena mau merit harus tampil lebih baik gitu kan. Ya, itu baru nge-gym lagi. Nah, ketika itu saya pengen balikin ke badan saya yang sebelumnya sebenarnya. Jadi saya bilang gini, saya harus six pack. Oke. Saya punya home gym. Gym saya lengkap banget. As a home gym lengkap banget. Oke. Saya punya suplemen, tinggal ngambil. Nggak ada masalah itu. Saya harus six pack. You know what happened ketika saya memaksa kayak gitu? Bawah sadar saya berontak. Ya, bawah sadar saya berontak. Yang terjadi adalah ketika saya ngangkat beban, in 10 minutes, gula saya ngedrop ke level, saya tes. Papa saya ada diabetes, jadi dia punya alat untuk tes gula darah yang ditusukin itu kan, ke level 69. Gula darah normal itu 110, 120. Ya, 110, 120, round itu. Habis makan ya, habis nge-gym kan saya makan dulu gitu. Sarapan dulu gitu. Ke level 69, jadi udah ngeblur, pusing, keringat dingin dan sebagainya, saya harus minum gula untuk naikin lagi. Saya tidak tahu bahwa itu adalah problem di inner. Saya sampai cek kemana-mana, ke Sinsei lah, ke dokter lah. Orang bilang dokter ya udah, memang nggak boleh kalau nge-gym
nggak kurang gula gitu, minum aja gula. Yang satu bilang wah bahaya loh kalau minum gula gitu kan. Sampai akhirnya saya ke sahabat saya, dokter spesialis begitu, internis di Jakarta, di MRI semuanya, liver, pankreas saya di MRI, dicek apakah pankreasnya ada tumor something yang memicu ekskresi insulin terlalu tinggi sehingga menjatuhkan gula darah. Dicek gak ada masalah. Laporan ini dibawa ke semua spesialis. Jadi kan teman saya sendiri gitu kan, dia konsultan ke spesialis cancer, spesialis macam-macam gitu kan, dibawa kemana-mana. Ini gak ada masalah gitu dia bilang. Nah akhirnya saya menemukannya gini. Saya menemukannya, ini mungkin saya sharing supaya Anda bisa menemukan punya Anda. Menemukannya adalah ditanya, Dan, lu gak nge-gym? Ketika pertanyaan itu muncul, Dan, lu gak nge-gym? Jawabannya adalah enggak, karena gula saya ngedrop. Dan setelah itu berulang-ulang, itu saya jadi menemukan pattern, ada polanya gitu. Kok saya jawabnya ini ya? Kenapa ya? Kok saya jawabnya ini ya? Kenapa ya? Ya, jadi ternyata bawah sadar saya tidak suka diharuskan. Akhirnya saya menyadari bahwa, oke, saya nggak suka disuruh six pack. Bawah sadarnya nih, oke, kalau gitu saya ubah aja. Kalau gitu saya ubah, saya ngomongnya adalah, ya saya nge-gym aja, keringetan, exercise, oke semuanya, nggak six pack nggak apa-apa. Nggak selesai semua program nge-gym, saya punya program gym kayak latihannya ini gitu kan. Nggak selesai, nggak apa-apa. Pokoknya lu gerak di gym, udah selesai pulang. Mau 10 menit pulang. Mau setengah jam kuat, pulang. Nggak ada harus-harusan gitu. Nah itu tiap orang beda-beda by the way. Dan ternyata setelah digituin besoknya sembuh. Like literally hilang gitu, nggak ada yang namanya ngedrop lagi. So kebayang ya, bawah sadar itu bisa kayak begitu. Dan saya ngalamin itu banyak banget. Kalau saya cerita begitu bisa panjang lebar. Karena nggak cuma di gym aja, saya beberapa kali harus begini, memaksa saya gitu, akhirnya gitu. Tetapi ingat, tiap orang beda-beda ya. Kalau saya mungkin nggak nyaman pakai kata harus. Kalau Anda mungkin harus pakai kata harus baru gerak. I have no idea. Ya, jadi itu tadi. NLP adalah Neuro Linguistic Programming, ilmu untuk berkomunikasi dengan pikiran kita, mindset. Ya, Anda self talk, ngobrol sendiri dan sebagainya. Itu Neuro Linguistic Programming. Hypoglycemic, yes, ya. Tapi sekarang nggak ada masalah lagi gitu. I think itu buat ini. Jadi Anda harus menemukan diri Anda harus benar-benar mengenali diri Anda. Kalau Anda nggak punya waktu untuk, saya nggak tahu passion saya dan sebagainya, jangan buang-buang waktu. Jangan cuma nonton Netflix atau main game doang. Explore, siapa tahu Anda ketemu passion Anda. Psikosomatik, jawabannya adalah yes, it's psikosomatik. Jadi kena pikiran, kena ke fisik itu psikosomatis. Yes, saya punya banyak banget psikosomatis. Ya, mindset mempengaruhi tindakan dan perkataan, yes. Bayanginlah sekarang saya bawa ke ranah bisnis ya, kerana bisnis. Apapun yang Anda akan lakukan, apapun hasil yang Anda inginkan, itu karena Anda melakukannya. Oke, kalau nggak dilakukan kan nggak mungkin hasilnya tahu-tahu datang ya. It's impossible ya. Even Anda menang lotre pun Anda harus beli lotre kan, gitu. Nggak bisa nggak beli lotre terus tahu-tahu menang lotre. So every result, semua hasil pasti ada initial trigger, actionnya di awal. Oke, itu pertama. Action ini akan muncul karena Anda memikirkan itu. Jadi balik lagi ke otak. Nah, otak ini akan memilih action itu berdasarkan apa? Mindset, knowledge, and skill. Mindset, knowledge, and skill. Anda punya skillnya nggak untuk ngelakuin itu sendiri? Anda punya skillnya nggak untuk ngiklan di Facebook? Anda punya skillnya nggak untuk membuat sebuah landing page, website, dan sebagainya? There is the skill. Knowledge, Anda tahu bahwa Anda harus pakai iklan. Anda bisa hire orang lain. Anda tahu bahwa Anda mau bangun rumah kayak begini. Anda hire kontraktor. There is the knowledge. Saya tahu saya harus mau jualan produk ini. There is the knowledge. Dan ada mindsetnya. Karena mindsetnya kalau nggak benar, ya akan kemana-mana tadi. Jadi, remember ya, urutannya tadi ya. Ada result, itu karena ada action. Okay? Ada action karena ada thinking di sini. Thinkingnya apa? Knowledge, mindset, knowledge, and skill. Itu tadi. Oke, jadi Anda harus memperhatikan baik-baik your own inner self-talk. Karena Anda akan ngerasa kayak, ini kok enak ya, ini kok nggak enak ya, saya kok merasa bodoh ya, saya kok merasa ini ya. Semua itu adalah Anda ngomong dengan diri sendiri. Nah, chicken mindset kebanyakan adalah dia nggak punya otak. Oke, karena dia nggak punya otak, maka dia ngomongnya akan ngawur.
Apapun yang penting kamu senang. Apapun yang penting kamu nyaman. Nggak peduli hasil dia. Yang penting dia makan. That is the chicken mindset. Jadi Anda harus hati-hati di sini. Karena feeling apapun itu akan muncul karena adanya self-talk di dalam diri sendiri. Anda mungkin nggak nyadarin, Anda bisa Google. Ada sekitar, kalau nggak salah nih ya, 60.000 self-talk setiap harinya. Makan apa ya? Pakai baju apa ya? Pakai makeup ya hari ini ya? Enaknya saya ngantor di ranjang aja atau saya keluar di teras depan ya? It's always question kayak begitu. Dan itu kadang-kadang kita nggak nyadar. Kita ngomong sebanyak 60.000 kali kalau nggak salah dalam waktu sehari. Nah kalau itu isinya adalah diskusi yang super jelek, chicken semua, maka Anda tahu sendiri hasilnya adalah Anda secara tidak sadar diomongin chicken-chicken kayak begitu, hasilnya akan berantakan. Bayang ya, kita mau bangun bisnis gede, mau dapat miliaran, advisor Anda itu chicken. Kebayang ya? Advisor Anda itu chicken. Nah sekarang chicken ini cuman mikirin satu hal, yaitu dia senang di zona nyaman, plus pengalaman yang nggak enak di masa lalu itu yang diingat-ingat sama dia. Jadi advisor Anda cuman based on pengalaman yang nggak enak. Jadi ngeframe-nya itu ya, pengalaman yang nggak enak plus zona nyaman. There is the chicken. Chicken kenapa disalahin terus? Ya kita goreng aja terus kita makan aja ya. Ya jadi itu advisor Anda di dalam diri Anda. Nah sekarang kalau misalkan advisor Anda kayak begitu dan Anda bilang find a mentor, buat apa mentor? Ya itu kan chicken yang ngomong kan. Oke, so kalau nggak pakai mentor, terus chicken Anda jadi mentor ngomongin semuanya. Disuruh public speaking, itu bukan saya. Ya lu chicken memang bukan public speaker. Disuruh ngomong ini, nanti ngomongnya apa ya? Kontennya apa ya? It's like kayak ngomongin chicken jadi. Kok nemu aja boneka chickennya? Ya ini beli di Topet banyak sih. Habis ini laku nih. Ya, skill chicken, knowledge chicken, mindset chicken, action chicken, result telur dadar. Iya mantep banget. Nah, now you know right? Now you know right? Dia bakal pukul rata berdasarkan pengalaman dia. Nah, itu masih mending. Ada satu problem lagi ternyata bahwa dia dengerin orang lain. Jadi istilah gini ya, belief dia itu berdasarkan belief orang lain yang belum tentu benar. Saya ada contoh kemarin. Dan waktu itu saya masih ngajar international dropshipping. Dan emang aman ya bisnis online kayak gitu-gitu ya? Bukannya banyak penipuan ya? Dia ngomong kayak gitu. Terus saya nanya, emang lu pernah ditipu berapa kali sampai ngomong banyak penipuan kayak begitu? Enggak sih, temen saya sih pernah ketipu gitu. Temen lu emang ketipu apa? Nggak tahu juga sih, dia nggak cerita gitu. Kebayang ya? Belief dia berdasarkan pengalaman temennya yang belum jelas lagi. Lah kalau temennya itu cuma ngasal ngomong. Temennya ngasal ngomong, masuk ke telinga chickennya merasa bahwa itu belief yang benar. Habis itu advising kita bahwa, bisnis online itu pasti banyak penipuan dan sebagainya. Kalau dirunut ke belakang, mana gitu loh buktinya, temennya aja nggak jelas gitu. Dia tanya, emangnya kondisinya apa? Nggak tahu sih, dia nggak jelas aja sih waktu itu, cuma cerita sekilas gitu. Tapi buat dia jadi belief loh. Sehingga ketika ditawarin sebuah bisnis online, dia akan merasa bahwa, itu banyak penipuan. Lah kan parah kan? There's the chicken mindset. That's insane man. Ya kan? Oke, mantap nih semua dipukul rata. Ya, mindset, knowledge, skill, action, result. Yes. Oke. Nah, apalagi kalau sekarang Anda suka dengerin koran yang negatif, berita yang negatif, sosial media yang negatif, dan Anda menganggap itu jadi belief Anda. Padahal itu mungkin ada orang ngomong kayak gini, ada cewek baru putus sama cowoknya nih, karena nggak tahu ceritanya, kita nggak tahu ceritanya nih. Tapi dia itu benar-benar sosial media banget, istilahnya kayak selebgram banget. Terus dia bilang apa? Semua cowok buaya gitu. Terus cewek-cewek yang lain karena melihat dia sebagai sosok gitu, wah, gue mesti hati-hati ya, semua cowok buaya. Lah itu kan urusan dia gitu, nggak ada hubungannya dengan Anda. Kenapa belief dia jadi belief Anda? There's the problem man. Belief orang lain terus diadopsi jadi belief kita tanpa diklarifikasi sama sekali. Pokoknya gue percaya dia gitu. Lah kalau dia aja sakit hati dan sebagainya karena dia yang nggak benar gitu. Kalau saya, kalau saya sekarang gini, kalau ada cewek ngomong semua cowok buaya, pertanyaan saya ke dia adalah, kamu emang piala bergilir ya? Udah dicobain banyak cowok, kok bisa bilang semua cowok buaya? Kalau saya kan balik kayak begitu, right? Ada orang kayak, kebayang ya, bunuh diri
kayaknya semua orang di dunia ini jahat gitu. Emang siapa bro yang jahat bro? Ada banyak. Siapa tepatnya? Si A. Siapa lagi? Ya si A gitu. Kok tadi ngomong semua orang jahat di dunia, ternyata cuma si A doang, cuma satu bro. Kebayang ya? So, mindset kita itu mempermainkan kita. Dan kita nggak nyadar, karena ini ngomongnya waktu kita tidur, mereka ngomong. Waktu kita ngapa-ngapain, dia ngomong terus gitu. Dan kita nggak terbiasa untuk membedakan. Ini omongan yang benar, atau ini ngomongan yang lain-lain gitu kan. Ya, jadi critical thinking, right, bener banget. Pukul rata semuanya. Ya, ini bahayanya. Kita tidak diajarkan analytical thinking ketika sekolah. Belasan tahun kita sekolah, kita diajarinya hafalan. Ini lo kisi-kisinya kalau mau ujian, habis itu keluarnya ini gitu. Terus nanti cowok-cowok ngomong semua cewek matre, bener banget. Habis itu yang panutannya yang di bawah-bawahnya itu ikut semua tuh. Iya ya, semua cowok matre, semua cewek matre. Kayak gitu. Sampai ada yang bilang, aduh saya nggak mau punya istri ribet banget, mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu gitu. Karena dia dengerin mungkin dari sekitar dia, mungkin dari orang tuanya. Makanya anak-anak itu penting banget, orang tua itu adalah panutan. Nah kalau itu nge-frame, jadi otak kita tuh kayak komputer. Ada softwarenya, ada datanya. Wah ini kalau ngomong ini ini topik yang saya suka banget di samping digital marketing sebenarnya. Oke, kebayang ya? Saya kasih satu cerita lagi nih. Kalau kita tahu bahwa fobia menurut ilmu psikologis atau ilmu kedokteran ya kalau nggak salah, fobia adalah sebuah penyakit. Ya, jadi pernah kejadian sesuatu dengan tikus, habis itu begitu ngelihat tikus histeris, itu fobia gitu kan? Ngelihat kecoa histerisnya setengah mati, nggak sewajarnya gitu orang histerisnya seperti itu, tapi dia benar-benar kayak histeris banget begitu. Itu fobia dan dinyatakan sebagai sebuah penyakit. Padahal kalau menurut ilmu NLP atau otak kita, fobia itu kan bagus banget ya sebenarnya ya secara software. Karena apa? Anda melihat sesuatu, Anda bisa mengingat dengan jelas kejadian ketika dulu pernah ketemu something itu, dan feelingnya begitu kuat Anda bisa nginget sekarang gitu. It's very good memory sebenarnya. What if, ya sayangnya kenapa datanya itu kecoa? Kenapa datanya itu tikus? Kenapa datanya bukan cinta pasangan misalkan? Kalau data yang masuk, ini memorinya, softwarenya tadi itu ya, bisa merecall memori dengan kuat banget, sampai feeling-feelingnya kuat banget. Kenapa nggak di-recall itu yang indah-indah gitu kan? Kenapa nggak di-recall sama suami, sama istri, semuanya yang bagus-bagus itu yang di-recall? Kenapa isi datanya adalah kita masukin kecoa? Kenapa kita masukin something gitu? So, itu dangerous banget. Ya, jadi itu yang terjadi dengan otak kita gitu, kebanyakan gitu. Kita kasih makna. Ya, nanti kita akan ngobrolin di sesi berikutnya, ini juga hampir sejam dan sebentar lagi saya harus webinar lagi, ada undangan webinar lagi. So, itu yang akan terjadi. Maka dari itu, saya fobia sama mantan coach, padahal saya nggak punya mantan. Wah, itu mah aneh-aneh tuh. Mungkin Anda punya program. Jadi otak kita itu penuh dengan program yang kita masukkan. Nah, tergantung Anda saat ini membiarkan program mana yang berjalan. Karena begitu program itu jalan, ngekatnya setengah mati. Kayak saya panic attack kemarin, itu udah kayak, ngebayanginnya udah kayak serigala kelaparan. Semakin mau dibunuh, semakin ngelawan dia. Ya, jadi orang itu punya, kayak serigala lah gitu. Jadi begitu dihajar gitu, mindset salah itu dihajar, dia pasti akan ngelawan setengah mati. Saya sampai kemarin tuh melakukan yang namanya cognitive behavior therapy. Jadi saya sampai nulis di kertas waktu panic attack begitu. Saya tulis di kertas bener-bener kayak, kebayang ya, waktu itu saya panic attack dengan gejala sakit mah. Maka saya berpikir, wah minggu depan saya diundang talk show di radio selesai jam 12 siang. Belum ngobrol-ngobrolnya, belum keluar dari lokasinya, belum ke restoran, belum pesennya. Saya bisa makan jam 1 tuh. Masih minggu depan, sakitnya sekarang. Sekarang lagi lunch, tahu-tahu sakit mah. It's insane. Gitu. Sampai akhirnya saya melakukan yang namanya cognitive behavior therapy. Saya nulis sendiri, kalau saya makan telat sekali, nggak mungkin sakit. Misalkan, pasti oke, pasti baik-baik aja, tulis terus itu sampai belief saya itu belief beneran. Ya, there is something yang saya alamin gitu. Alright guys, so ini udah hampir sejam nih, kurang cuma 2 menit lagi kita udah hampir selesai begitu. Saya ada live bentar lagi bersama teman saya, habis itu saya posting nih, nggak apa-apa.
Intinya itu, be a student, not a followers. Correct banget. Don't just go do what someone says, someone else says. Ya, take interest in what someone says, then debate it, ponder it, and consider it from all angle. Yes, Jim Rohn, itu benar banget. Ya, itu benar banget. Jadi, buat saya, pesan saya satu lagi, please mulai perhatikan. Kita lihat diri kita masing-masing. Kita start dari diri kita masing-masing. Temukan chicken-chicken yang ada. Saya mungkin juga masih memiliki chicken-chicken di dalam kepala saya. Tetapi paling enggak, karena bertahun-tahun saya fighting with my chicken gitu. Jadi udah lumayan lah, udah lumayan. Dan I keep open mindset sih dengan mentor-mentor saya yang banyak kayak begitu. Jadi mulailah perhatikan diri Anda, temukan chicken-chicken yang ada, eliminate semuanya. Kalau perlu digoreng terus ajak saya makan bareng gitu ya. Ya, jadi hopefully bisnis Anda bisa maju setelah itu. Karena ini yang menggandolin Anda. Remember, action depend on result depend on action. Action depend on yang ada di sini. Mindset, belief, sama knowledge tadi, sama skill tadi ya. Kalau sampai di sini penuh dengan advisor chicken, ya Anda tahu sendiri pasti ke depannya actionnya juga action si chicken gitu, nggak ada gunanya semua. Alright, so itu aja pesan dari saya kali ini. Semoga webinar kali ini atau live kali ini bermanfaat banget. Please guys, screenshot, habis itu share ke teman-teman semua supaya kita perangin chicken sama-sama gitu. Karena saya pengen makan bareng bersama Anda kalau bisa. Habis itu kita makan ayam goreng semuanya. Alright, so live akan saya save. Please bantuin untuk share ini semua supaya teman-teman semua ini benar-benar kita bisa menjadi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Nggak kebanyakan di advice sama chicken-chicken yang ada gitu. Alright, so thank you so much guys and bye-bye.